يا حبيبنا علي شايل الله الإنسان مختار فوق أصحابه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba, ya Fattah ya Alim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ati ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma ahrish min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah aw mahabbatikal khalisah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadd ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ittiba' wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati, kawula ta'zimi, kawula bakteni lan kawula mulyakaken para sepuh, bini sepuh, aji sepuh linanggung dhateng panjenenganipun Al Habib Abdullah bin Husain As-Segaf ingkang kala wau sampun nderekaken kula jenengan anggenipun maos shalawat salam dhateng junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi panjenenganipun Bapak Wal Qadri, ugi panjenenganipun Bapak Abdul Aziz selaku orang tua daripada Siti Aminah ingkang badhe nglaksanakaken pernikahan. Sampun dereng masuk wae itu. Ingkang badhe nglaksanakaken pernikahan kalih panjenenganipun Muhammad Hafid Haji Pramono sarjana hukum Islam, putranipun Bapak Haji Agus Sucipto almarhum saha Ibu Hajah Siti Rodiah. Mugi-mugi Bapak Abdul Aziz saha Ibu Mardini Allah Ta'ala dadosaken putrinipun ingkang naminipun Siti Aminah lan calon mantunipun ingkang naminipun Muhammad Hafid Haji Pramono. Muga-muga Allah Ta'ala dadosaken Ibu Mardini saha Bapak Abdul Aziz selalu bina
bungah selalu bangga kali kedua putra putrinya tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Orang ingkang kula mulyakaken sopo kisah sekolah memplak masih sekolah memplak dibal memplak Boyolali Jawa Tengah. Pokoknya aku tahu dulu. Mungkin yang buat teman itu yang bakalan exit tol nih. Yang rasa. Hadirin hadirat rahimakumullah, sedaya warga RW Sidoarso, Kelurahan Rijowinangun, Kecamatan Kota Gede, Yogyakarta ingkang kawula mulyakaken. Wabilih wonten para sesepuh warga mriki ingkang rawuh, Bapak Dukuh, napa Bapak RW, napa RT, napa Bapak Imam Mudin, napa sedaya kasepuhan lah ingkang dantunipun kula boten saged matur setunggal kini setunggal ibadakan setunggal kini setunggal tanpa ngirangi hormat takdim kawula. Hadirin hadirat rahimakumullah, dinanggung rencang-rencang grup hadroh saking pondok pesantren Lukmaniyah yang mungkin Allah Ta'ala dadosaken pemuda-pemuda ingkang memiliki masa depan ingkang sukses. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sakderenge pun kula lanjutaken atur kula badhe tanggap niki tiyang Jawi sedaya napa wonten tiyang sanes Jawi. Kula le matur ngagem basa Jawa mawon napa basa Indonesia napa basa Jerman napa Jerman maksudnya jejer kaunan. Basa napa iki? Jawi mawon. Kata Jawi ini berarti nggih. Yang luar Jogja. Oh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Siti Aminah kali Muhammad Hafid Aji Pramono. Niki kula nek kemutan Siti Aminah. Oh niku Siti Aminah. Siti Aminah niku sinten, Bu? Siti Aminah niku sinten? Pak Haji. Sinten? Pak Haji. Sinten? Dengan sing jawab kok sing teko Siti Aminah niku sinten? Pak Haji. Oh anake Pak Haji. Ibune Kanjeng Nabi. Ora Siti Aminah iki. Jadi dengan jawab ibune Kanjeng Nabi aku ya jawab anake Pak Haji. Nek jenengan kula misalnya Siti Aminah made in Pelman. Nek Siti Aminah made in Mekah. Ibundane baginda Nabi Muhammad. Terus nek jenengan kula membahas mengenai sejarah. Niku nek cara dibaca dengan napa secara teori niku nggih naminipun pelajaran sirah. Pelajaran tarikh. Terus nek jenengan teng pundi teng Universitas Islam, nek ketemu tarikh niku maknanipun sejarah. Penanggalan. Nek jenengan wonten kalimat sirah niku maknanipun sejarah. Cuman nek dibaca di dalam majelis-majelis niku naminipun pembacaan sejarah Nabi Muhammad SAW. Nek cara istilahé niku maulid. Dadi nek ana wong iki maulidan iki ngopo? Niku tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali membaca sejarah baginda Nabi Muhammad. Sayangnya awak dhewe radong dipikir maca mantah. Ramu dengan awak dhewe. Karena kita tidak terlalu paham, kita mengatakan iki ngopo? Padahal nek jenengan kula nerjemahke sing diwaca niku jan-jane yang dibaca ialah sejarah-sejarah. Kenapa dinamakan maulid? Sebab maulid itu ialah cikal bakal permulaan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Terus, ini wonten salah satu qasidah. Hadroh siap nih? Iya siap. Siap magang mau siap untuk?
Ngeten, wonten qasidah mbok pilih jenengan atau syair coro Indonesia. Jadi seperti inilah juga yang ada di dalam lantunan syair-syair Arab. Sayang dengan kula rapati paham. Napa niku? Abdullah kok wis mudeng kabeh. Ora seru ganti qasidah. Abdullah nama ayahnya Aminah ibundanya Abdullah oleh kakeknya Abdullah pamannya wanita istri setia Aminah putri tercinta semua merasa mulia
nama Aminah. Aminah anak Pak Haji. Tulisannya beda ini. Aminah sing dicerita ini Aminah ibundanya Abdul Muthalib, Abu Thalib, Khadijah, istri setia, Fatimah, putri tercinta, semua berasal mulia dari Quraisy ternama. Inilah yang penuh suka duka. Inilah yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Pentingnya sejarah kalau zaman dulu cara penyampaiannya dari majelis-majelis seperti ini. Loh, cuman kalau zaman sekarang memang rotok beda. Karena orang sekarang fokusnya dengan penglihatan mereka. Mula untuk memperkenalkan tokoh-tokoh yang penting untuk dikenal, maka banyak film-film itu bermain. Kalau pimpinan Muhammadiyah filmnya Sang Pencerah, pimpinan Nahdlatul Ulama filmnya Hadratus Syekh. Orang-orang yang malas atau orang-orang yang dulunya tidak pernah membuat baca manaqib atau biografi mereka, nonton bola jebul Rono Kiai Haji Ahmad Dahlan biene kaya ngene, nyemplung ning kok nyemplung itu berenang di kolame masjid Kauman. Gitu. Lu teng filmnya dulu situ anak-anak kecil pada berenang. Kalau film Hadratus Syekh Rono Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ketika perjuangan melawan Belanda, beliau mengeluarkan resolusi jihad. Orang-orang yang dulunya tidak tahu jadi tahu. Dari mana kamu tahu? Nonton film. Cara orang zaman saiki. Cuman kalau cara orang zaman dulu untuk memperkenalkan sejarah, terlebih lagi sejarah yang paling penting, yaitu sejarah baginda Nabi Muhammad, itu dari majelis-majelis seperti ini. Baik sejarah apa penting? Penting. Saking pentingnya itu ada Al-Quran, nama suratnya Al-Qasas. Apa artinya Al-Qasas? Kisah-kisah. Saking pentingnya sejarah Nabi Yusuf dioyak-oyak Siti Zulaikha, Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. Sejarah Nabi Ibrahim meninggalkan anak, Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. Sejarah Nabi Adam mau makan buah, Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. Lalu Allah Ta'ala berfirman, inna fi dzalika la'ibratan liulil albab. Di dalam cerita-cerita itu ada ibrah bagi orang-orang yang mau berpikir. Kalau sejarah nabi-nabi saja orang yang mau berpikir bisa mengambil ibrah, apalagi sejarah baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Apalagi sejarahnya Nabi Muhammad. Ini sejarah tentang kerajaan Majapahit yang mendirikan namanya Raden Wijaya. Zaman emasnya namanya Hayam Wuruk dengan Panglima Gajah Mada. Apal jenenge anake Kanjeng Nabi. Berapa bu anaknya Rasulullah bu? Kok langsung diam di tempat? Anaknya Rasulullah ada berapa? 10. Banter salah meneh. Anaknya Rasulullah yang perempuan ada 4, yang laki-laki ada 3. Di dalam riwayat yang lain mengatakan juga ada 4. Yang perempuan namanya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Kalau yang laki-laki namanya
Sukaryo. Nah, di kabeh anake Nabi Adam. Habil, Qabil, Ikrimah, Labuda, Syekh. Loh, di dalam sejarah itu banyak hikmah. Kalau sejarah saja banyak hikmahnya, para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, apalagi sejarah manusia yang termulia, manusia yang terkasih oleh Allah Ta'ala, junjungan kita Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini kalau di dalam acara pengajian penyunan, di dalam pengajian penyunan atau permohonan atas pernikahan Mbak Siti Aminah dan Muhammad Hafid Aji Pramono. Ini sing lanang sing ndi? Oh, enggak datang, betul. Ketemu wae enggak asyik. Hikmahnya apa? Nih. Orang makhluk yang pertama kali diciptakan Allah ialah cahayanya Nabi Agung Nabi besar Muhammad. Sebelum menciptakan apapun, makhluk yang pertama kali diciptakan ialah cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah Ta'ala ciptakan arsy, Allah Ta'ala ciptakan surga, Allah Ta'ala ciptakan malaikat itu lebih nyusul. Buktinya apa? Buktinya ketika Nabi Adam membuka mata untuk pertama kalinya, yang dilihat ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam sadar ini tidak mungkin Allah Ta'ala sandingkan nama Allah dengan nama siapapun, kecuali nama yang disandingkan oleh Allah Ta'ala dengan namanya ialah nama makhluk yang paling dicintai Allah, yaitu Muhammadur. Dari Quran apa? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha laka dzikrak. Dan sudah kami tinggikan wahai Muhammad sebutan-sebutan namamu, bukan di dunia saja, di dunia apalagi besok di alam akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang senang untuk menyebut nama Nabi Muhammad di dalam lantunan sholawat. Allahumma 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 amin ya rabbal alamin. Ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, di dalam adalah Allah Ta'ala benamkan cahaya Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, anak pertama dan kedua. Karena Nabi Adam itu setiap punya anak kembar, dan Siti Hawa hamil 40 kali. 20 kali. Salahnya Bu. Apa itu? 20 kali setiap hamil anaknya kembar. Nek basa Jawane dobel. Ngapur gampe. Lanang wedok. Muga-muga Mbak Siti Aminah hamil berapa puluh kali? 8 kali. Bu Aziz sering jawab sakti paling mampon bebas. Kalau saya itu termasuk orang yang kepingin punya anak banyak-banyak. Pengennya punya anak ya 30. Cuman setiap kali istri saya dengar saya ngomong ini langsung dari belakang semes semua. Wah, matang orang ngarani. Habis setiap Nabi Adam, Siti Hawa hamil, apakah cahaya Nabi Muhammad sudah turun belum? Cahaya Nabi Muhammad ada di wajah Nabi Adam alaihissalam. Terus apakah turun ke perut Siti Hawa? Belum. Sampai kapan? Sampai hamil yang ke-21. Yang punya anak namanya Nabi Syekh. Nabi apa? Syekh. Nabi Syekh. Dan subhanallahnya, Nabi Syekh itu ketika lahiran
tidak punya saudara perempuan, hanya beliau satu-satunya, sebab cahaya Nabi Muhammad tidak bisa diduakan. Ketika mengandung Siti Hawa dengan Nabi Syed, pindahlah cahaya Nabi Muhammad ke perut Siti Hawa. Ketika Siti Hawa melahirkan, cahaya itu pindah ke anaknya yang namanya His. Nabi Adam tahu ternyata inilah calon pengganti saya, dan betul khalifahnya Nabi Adam, pengganti Nabi Adam sebagai Nabi, bukan si Habil, bukan Qabil, bukan anak-anak yang lain, ternyata Nabi Syed alaihi salam. Halo, ngertinya dari mana? Dari sejarah. Nah, kita tidak belajar sejarah, bagaimana kita bisa tahu? Penjelasan seperti ini dibahas di mana? Di sekolah ya tidak diajarkan. Nah, di sekolah itu diajarkan kerajaan Sriwijaya, Mojopahit, Demak, Kudus. Ini nyebut nama kerajaan kok malah dari nyebut nama kabupaten. Kerajaan sing Jawa Barat itu ini Siliwangi. Pajajaran, rajane kuwi Siliwangi. Kerajaan Kutai Kartanegara, kerajaan Samudra Pasar. Oh, apal. Iya, aku tahu diajari ciri amku. Cuman repotnya anak-anak kita tidak mendapatkan porsi yang cukup di dalam sejarahnya Nabi Muhammad. Mereka mendapatkan, apalagi zaman sekarang, dongeng-dongeng tak. Naruto, One Piece, Batman, Spiderman. Halo, betul. Mereka boleh melihat tontonan itu di TV. Cuman kalau dari kita pembelajarannya dari orang tua nggak bisa titipkan kepada yang bisa sejarah. Beb, apa hubungannya sejarah dengan Siti Aminah dan Hafid Haji Pramono? Just a minute. Roto ambekani roto angel kuareten. Terus setiap kali Nabi Syed punya anak membawa cahaya Nabi Muhammad. Nabi Syed, anaknya Nabi Syed lanjut sampai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lanjut sampai Nabi Ismail. Nabi Ismail lanjut sampai seorang nama Abdullah bin Abdullah nama nama ayahnya. Jadi cahayanya Nabi Adam yang ada di situ, cahaya Nabi Muhammad turunnya sampai kepada Sayyid Abdullah. Abdullah ini ganteng. Apalagi di wajahnya ada cahaya Nabi Muhammad. Semua orang pengen jadi istrinya Abdullah. Aminah pun seperti itu. Kalau Abdullah lewat, Aminah. Itu dua Aminah ini. Sampai suatu hari Abdullah niku diadang karo wong wedok. Wong wedok ngadang Abdullah. Wahai Abdullah, nikahi aku walaupun untuk sebentar. Kalau kamu mau, akan kuberikan 100 ekor unta untukmu. Kira-kira santri Lukmania kontraksi karo wong wedok yang ngono yo pripun? Masuk ekor. Ale menjawabnya gaspol. Abdullah ditembung karo wong wedok, kowe rabi karo aku 100 ekor unta. Wong wedok yo nom, yo cek tadi sugih ayu meneh. Kok rasa santri Lukmania? Lah kula nek ditembung wong wedok yo ngono ya. Mundur, bojoku yo galak. Mundur alon-alon terus mimpi maju lah. Abdullah ditembung kados mekaten izin sama ayahnya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kakeknya Abu Thalib. Kakak yang paling tua daripada Abdullah namanya Abu Thalib. Abdullah matur kalih ramane niki janjane
Bandemi no aku. Pengen mak. Terus gimana Habib? Abdullah bilang sama ayahnya, akhlak seorang anak kalau sudah mau menikah tidak menentukan calon sebelum rembukan sama orang tua. Wong tua sing ngerti kira-kira apik apa ora li? Ayah, apa nak? Tadi ada seorang gadis yang meminta aku untuk menjadi suaminya. Kalau aku mau dia akan memberikan 100 ekor unta. Kira-kira gimana ayah? Siapakah gadis tersebut anakku? Namanya Fulanah ayah. Maka Abdul Muthalib mikir, anakku harus mendapatkan wanita terhormat, wanita yang penuh dengan kehormatan. Wong sing nyuwun sewu nggih, kalau zaman dulu, zaman sakniki, wanita tambah memendam rasa malu, tambah nilainya tambah tinggi. Nek ming wong wedok didelok terus mau lemah mendeliki ngono ki harga. Wonten apa mboten? Nyenek kene. Cuman kalau wanita yang harganya tinggi dilihat itu langsung malu, tertunduk malu. Rasa malunya bahkan dilihat oleh kaum laki-laki sungkan, tidak berani beradu mata oleh kaum laki-laki. Dan nek kinten-kinten zaman sakniki kompetisi wonten wong wedok koyo ngono. Koyo mamaan mbokne sing enek didelok wong delok meneh. Sing ngajari mbokne. Padahal kalau ukuran kadar kehormatan seorang gadis itu tingkat malunya tambah dalam, tambah mulia. Oh, orang gampang metu saka omah, tidak gampang mengumbar auratnya, terhormat. Zaman sakniki mbak-mbak niku nyuwun sewu nggih para rawuh. Nah, mentang dari kecil sama orang tuanya kalau malam, nduk, kita coba ke udut kamu sampur nomor. Nggih, Pak. Nah, masih anak kelas 6 SD, 5 SD nganggo katok sakmene kalau sing ngono ki ora apa-apa cek kelas 5 SD. Nah, nek kelas 1 SMA nganggo katok sakmene sing dodor lokok lho rada tuwa ngap. Nah, terus dalil, kau udah mau tidur Pak, kalau pakai baju yang rapat, yang longgar-longgar, capek, Bapak mau tak beliin apa enggak? Kalau mau ya pakai ini aja. Orang ngono kuwi to, Mbak. Kowe ngrasane kowe iki ora apa-apa, wong liya. Nek ana ngarepe mbak-mbak sing nganggo sampe apa meneh rok-rokan ngono kuwi. Ngene iki ya bingung e. Apa meneh ketemu santri Lukmanian. Allah. Disawang dosa ora disawang eman-eman. Itu ada wong gemblong. Disawang dosa ora disawang ganjaran. Ngawang iki ora enak. Ngopo salah? Kira apa mboten, Pak? Kira mboten, Bu? Mun hamu, iki penting. Abdul Muthalib, lele aja iki. Kowe tak pilihke wong wedok sing jus. Selidik punya selidik, telusur punya telusur, ketemulah anak Pak Wahab, namanya pun Afrika. Ya Mbak Aminah. Ketika ditembung pun Aminah tidak berani ngomong. Hanya ada kebahagiaan di dalam hati. Oh, ternyata Abdullah menjadi suamiku. Samu. Kalau yang namanya perempuan sudah ditembung sama laki-laki, pertama sholat 5 waktu. Nomor 2, rabu tok sugih sing penting tanggung jawab. Zaman kula nembung bojo kula, rayuan maut. Saya memang bukan orang yang kaya, betul loh. Cuman saya yang bertanggung jawab. Wong sugih kerene gampang Pak. Cuman orang yang bertanggung jawab, yang rela mati untuk kehormatan istrinya itu yang. Kalau ketemu ada satu orang, istrinya disenggol sama orang.
ngamuk. Oh, nggak boleh masuk. Aku tuh mas, orang ngerti nih ibu bujuri juga mas. Orang siapa? Bayar duit. Bayar ini kok dulu. Orang ajar itu. Pria-pria yang seperti ini, ya Allah, nyuwun sewu Pak. Wong sing kok kabeh-kabeh pikirannya yang duit. Orang yang bermutu ialah apapun yang terjadi, bagaimana caranya menjaga kehormatan anak Anda. Halo. Nek misalnya Dik, ini bajunya kok kayak gini Dik, jangan kayak gini Dik. Aku malu kalau jalan sama kamu pakaian yang seperti ini, pakai baju yang sopan. Malah anak rumah lanang muni, malah kok ini mbok sing seksi ngono lho. Sing aku ning arep kanca-kanca kok nganggone rokok enggak to ngene, mbok nganggo jin. Sing model kowe. Sok gelem sing mantu model kowe. Lah pripun kehormatan anak Anda saja tidak dijaga, apalagi cinta dan kasih sayang. Muga-muga niki Mas Muhammad Hafid Aji Pramono sarjana hukum Islam, mugi-mugi bisa menjadi imam yang terbaik untuk Mbak Siti Aminah. Allahumma nikahkanlah Abdullah dengan Siti Aminah. Ben satu sekor unta ora gelem. Yang penting Abdul Muthalib memiliki pemikiran, anakku menikah dengan wanita yang terhormat, wanita yang berbudi luhur, wanita yang memiliki harga tinggi. Oh Allah. Ini tahunya dari mana? Sejarah. Nek zaman nonton korek nasional Rabi, halo, dikatakan hari patah hati nasional. Mbak-mbak niku, oh, kenapa dia nikah dengan bukan aku? Ngomong kalau punya ketemu orang, lama tapi kalau kowe ngimpi ya. Menurut saya di dalam kitab ini, ketika Abdullah bin Abdul Muthalib nikah, niku sing mati wong pirang-pirang. Mbak-mbak niku saking walah aku sing radati bojone Abdul Muthalib, hari patah hati nasional. Tekan modal. Masya Allah. Tahunya dari mana? Sejarah Kanjeng Nabi. Dan kita niki pun kula mboten badhe tanggu-tanggu, kula badhe cerita satu hal yang sangat penting untuk Mbak Aminah dan juga penting untuk kita semua. Setelah pernikahan sangat diperlukan kerjasama antara suami dan istri. Nek suami istri tidak kerjasama sebagai bundas. Harus kerjasama, perhatian, pengertian, perhatian. Harus saling mengerti dan saling memperhatikan. Anak wong wedok ora memperhatikan sing lanang mengko nek ana sing gatekke bar. Betul? Betul. Lah wong lanang ora digaweke sarapan, ora digaweke madang. Ngelih ning omah tukune. Betul. Jajane ning omah wis larat. Mas niki daharane Mas tempe goreng. Kula ngrasakake dhewe. Masakan istri sesederhana apa? Senikmat-nikmat makanan di atas muka bumi. Mbok atau mau mie goreng karo tempe karo ndok. Cuma nek sing masake bojo. Apalagi sak masaknya nganggo daster sing ngrung dina ra ganti. Asem iki asem ora kok cuka kok terasi meneh. Kecut. Ngono iki apa meneh goreng sambil temetes. Seger mboten Pak? Rangkul mahal dengan berarti. Itu sing jawab seger napa? Santri, ngerti ora? Para ingkang kawula mulyakaken nyuwun sewu. Pengertian, perhatian, kerjasama satu dengan yang lain, Mbak Aminah. Jangan kalau setelah sudah menikah dengan Mas Hafid Aji Pramono, orang yang paling wajib Anda perhatikan ya dirinya, suaminya. Nah, Mas Aji mungkin merapati pinter nyetrika, jangan saya nyetrika iklan ini. Kalau istri yang jos,
Itu suaminya di kamar mandi, istrinya sudah nyiapin baju yang mau dipakai yang di atas kasur. Celananya, sarungnya, ondok jil-jilwati lah sampai-sampai. Ono ki wis metu wis nganggo anduk ning kamar wis tinggal salim, Pak. 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 Ada enggak istri Anda yang seperti itu, Pak? Ada atau tidak? Masih, Pak. Cuman kalau istri yang Masya Allah, suami keluar dari kamar mandi yang doa ngono ki ning ngarepan di atas kasur sudah tersedia baju yang dia mau pakai apa? Salim, keluar dari kamar sudah tersedia makanan yang mau dia santap apa? Pak, coba kalau ada istri yang mempersiapkan baju keluar dari kamar sudah siap makanannya, kira-kira suami itu sayang apa mboten? Jangan langsung jawab. Sayang apa mboten, Pak? Sayang apa mboten, Pak? Mikir warna-warna apa mboten, Pak? Wah, iki golek lambi wae udah ngadil lemari karo sing wedok aja dibrantake. Nyepake ora kok brantake ra oleh. Konten apa mboten? Etoke kabeh. Aku barang. Ora tak pahit. Cuman kalau istri yang sholihah, apa yang kira-kira tidak bisa dilakukan oleh suaminya, dia yang melakukan. Kenapa? Karena hidup harus kerja sama. Halo. Nah, Ivan nyambut gawe dhewe-dhewe. Nek wong lanang dadak masak dhewe. Ngopo-ngopo dhewe. Napa? Loh, kalau fungsi dari seorang istri tidak bisa dipenuhi, buat apa dia menjadi seorang istri? Ame go pajangan omah. Halo. Halo. Kebalikannya Pak juga suami, Pak. Ojo jenengan nuntut, cuman jenengan tidak pernah memberikan hak seorang istri. Memang hak seorang istri apa? Nyuwun sewu. Nek hafid itu kok tak kumbah tenan. Yang namanya wanita mau menikah dengan Anda itu untuk bahagia, bukan untuk sengsara. Betul? Wah, rame. Jadi dari melek mata sampai memejamkan mata lagi, gimana caranya istrimu bahagia? Dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan lirikan mata. Ketika istrinya jauh-jauhan senyumi, pas pengajian dengan lirik bojone. Ojo nek disawang saben-saben sepet motornya. Lho iki nyuwun sewu. Kadang-kadang niki teng pundi-pundi kula bahas. Wong lanang yo kadang-kadang ana strese. Lah pripun kok nek ketemu bojone Pak Camat, ketemu bojone Pak Lurah, mangga Lurah nyuwun ngapunten nggih kula badhe teng pundi, Pak? Badhe teng masjid, Bu. Nggih, nderek nggih. Sama istrinya Pak Lu. Ya jare sing takon bojone. Pak amen ning ndi, Pak? Lah mriki Pak wis pece kok. Nganggo kopok, nganggo peci ini kok takon ning ndi ning masjid, blok. Loh, karo wong liya ramane koyo ngono, karo bojone dhewe kok sak karepe dhewe. Harusnya lebih ramah, harusnya lebih mesra. Pak mau kemana, Pak? Mau ikut kamu. Kamu nggak bisa jauh-jauh dari aku ya. Halo. Halo. Bu, dengan barang iki sing romantis, Bu. Oh, mama iki ojo men. Ora ngono. Laki-laki
membahagiakan istri, sang istri pun membahagiakan suami. Terjadilah yang namanya sakinah mawaddah. Nek kudu ribut, Mbak Siti Aminah, jangan keluar kamar. Ribut-ribut di kamar. Di luar kamar aja ribut. Kenapa di luar kamar tidak boleh ribut? Anak melihat orang tua ribut yo ning ati iki yo. Halo. Berantem. Wong tua sih. Sing apa? Wong raket dolan. Kalau memang anak enggak ada di rumah, jangan keluar rumah berantemnya. Ada satu cerita, kok cerita-cerita kabeh rambung-rambung. Ada suami istri yang terlihat harmonis, tetangga tidak ada yang pernah lihat mereka berantem. Berantem sama istri, bertengkar sama istri, hukumnya apa? Normal. Nek ana wong sing ora tau ribut karo bojone, ora normal. Normal ketemu gede. Harus ada adaptasi dan saling mencocokkan diri. Wong Kanjeng Nabi tukaran kalih garwane yo nate. Nek ana sing wong ora tau tukaran karo bojone berarti ra. Cuman kalau tukaran sak tukaran ojo ngerti wong liya apa meneh orang tua. Penting. Kalau misalkan berantem sama pasangan, orang tua jangan sampai tahu. Kenapa? Sampean wis akur wong tuane cek mendem. Ajar. Padahal kono wis ungkang-ongkeng. Dene wong tuane cek mangkel ojo ditake. Suami istri harmonis kok. Gua tak lugu iki. Yo sisi yo kesel iki. Coba pasar iki. Tekan iki sang istri disidang sama ibu PKK. Sampean iki ora tau ribut niki rasane apa? Loh, saya tuh kalau ribut juga pernah sama suami saya. Ora mungkin awak dhewe ora tau ndelok sampean ribut setiap hari kelihatan mesra. Kuncinya ialah kalau memang saya ribut sama suami saya, itu pun di kamar, tidak keluar rumah. Kalau memang sudah mangkel betul suami saya, tidak banyak ngomong, dia keluar dari rumah. Nengarepan anak orang ngomong apa-apa, mangkel metu sebelum rumah. Hati-hati, zaman sekarang yang namanya perceraian seakan-akan sesuatu yang biasa. Tidak, perceraian itu bukan sesuatu yang biasa, sesuatu yang paling dimurka oleh Allah dari hal yang halal, cerai. Loh, banyak ini masukan Instagram kula, Habib saya cerai, Masya Allah. Kok banyak pelek kela pegat ora Habib. Terus pripun Habib? Kalau memang suaminya sudah keluar rumah, maka sang istri menunggu di depan pintu, di dalam nunggu sampai suaminya pulang. Suaminya yo pinter. Kalau misalkan memang bertengkar sama istri, membawakan makanan yang disukai istri. Jadi ketika masuk ke dalam rumah, ketemu istri, istri tersenyum melihat ada makanan. Suaminya pun tersenyum. Aku bawain makanan kamu lucu. Iya mas, aku juga sudah dari tadi menunggu kamu. Wah, sudah tukaran. Pak, dengan aku tukaran luwih bahasa luweh. Bojone yo sing istrine malah turu dhisik luweh. Butuh moral, butuh yo wis. Tidak menyelesaikan masalah. Api tidak mungkin bisa padam dengan api, akan tetapi api bisa dipadamkan dengan begitu pula di dalam rumah tangga. Penting kerjasama, penting, sangat penting kerjasama. Semoga Mbak Siti Aminah dan Mas Muhammad Hafid Adil Pramono bisa melangsungkan pernikahan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Ta'ala cantumkan keluarganya di dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada mereka zuriyah keturunan yang salih dan salihah. Allahumma mudah-mudahan dijaga oleh Allah Ta'ala. Allahumma mudah-mudahan yang belum nikah Allah Ta'ala pilih
jodoh yang terbaik. Allahumma amin ya rabbal. Karena ini acaranya mestinya tasyakuran. Saat dari pulau itu pulau ajak sholawat sekali lagi purun gini. Dan sholawatnya gimana? Gampang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ini pun mulai dengan zikiran, mulai dengan tahmid, tasbih, takbir, tahlil. Mudah-mudahan dengan zikir kita ingat kita kepada Allah, Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita, khususnya kepada keluarga Bapak Abdul Aziz dan Ibu Martini, keluarga Bapak Haji Agus Sucipto almarhum dan Ibu Hajah Siti Rodiah yang akan melaksanakan pernikahan putra putri mereka, Mas Muhammad Habib Aji Pramono dan Mbak Siti Aminah. Semoga dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Allahumma subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah
Surah al-ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hajat sedaya jamaah ingkang rawuh, khususipun hajatipun Mbak Siti Aminah saha Mas Muhammad Hafid Aji Pramono. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik li Muhammad Hafid Aji Pramono wa hafid barik li Siti Aminah ya Allah. Allahumma ij'al qudumil 'abdi alladhi yuqadu fi yawmil ahad fi khairil maw'id wa fi khairil yawm wa fi khairil nazlah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anzilir rahmata 'alaihim ya Allah. Anzil sakinata 'alaihim ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bi haqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya arhamar rahimin ya Allah. Jadikanlah pernikahan yang akan dilaksanakan pada hari Ahad ya Allah sebaik-baik acara dan sebaik-baik pertemuan ya Allah. Jadikanlah akad nikah berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun ya Allah. Ya Allah, jagalah kesehatan orang tua daripada Mbak Siti Aminah, Bapak Abdul Aziz dan Ibu Martini ya Allah. Jagalah kesehatan ibunda daripada Mas Hafid ya Allah, Ibu Hajah Siti Rodiah ya Allah, agar melaksanakan acara semuanya dalam keadaan penuh dengan kesuksesan, penuh dengan kelancaran ya Allah. Dan turunkanlah berkah kepada acara-acara yang akan dilaksanakan di hari-hari ini ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, jagalah mereka berdua ya Allah, khususnya dan kami semua pada umumnya ya Allah. Berkahilah kami semuanya ya Allah. Turunkan rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Berikanlah kepada kami kesehatan ya Allah. Berikanlah kepada kami panjang umur ya Allah. Ya Allah, jadikanlah harta yang Engkau titipkan kepada kami penuh dengan manfaat ya Allah. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami ya Allah, rezeki yang halal, yang barokah, yang manfaat ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Rabb. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Rabb. Jadikanlah orang tua kami orang tua yang bangga kepada kami ya Allah, bangga kepada kami anak-anaknya ya Allah. Ya Rabb, jagalah ikatan kami kepada siapapun ya Allah, baik kepada saudara kami, kepada tetangga kami, kepada keluarga kami, dan terlebih lagi ikatan ini kepada orang tua kami dan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah cinta kasih kami kepada mereka tulus karena-Mu ya Allah. Jadikanlah cinta kasih kami tulus karena-Mu ya Allah, di jalan-Mu, untuk-Mu, karena Engkau, dan Engkaulah yang akan membalas cinta kami kepada mereka ya Allah. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Panjangkanlah umur kami semuanya ya Allah dalam ketaatan dan ibadah kepada-Mu. Bi haqqi rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Para ingkang kawula mulyakaken, kita salaaken mugi nyuwun hadiah Fatihah sepindah dhateng panjenenganipun Bapak Slamet. Nek riyen mriki wonten Pak Slamet sing sadean KR niku, piyambakipun gerah sakmenika mboten saged bergerak dari tempat tidur karena ada infeksi di anggota tubuhnya, ada infeksi. Dan mari kita bacakan Fatihah sekali untuk Bapak Slamet KR. Ibu naminipun Bu Sumarsih. Bu Sumarsih, mboten klentu nggih riyen nate tinggal caket-caket mriki. Caket mriki niku kita doaken muga-muga tinggal pinaringan sehat. Khususan disyifa Bapak Slamet. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang ingkang kawula mulyakaken, bila anggenipun kawula matur kadang tepat kadang kirangipun Abdul Mawudan, kadang tepat Toto Coro, Toto Promo, Toto Broso ingkang kirang prayogi wonten panjenengan
kalau aturakan akun ngapunten. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum ajmain.